atas cahaya terang menyinari hidupku. Sesejuk embun-embun di pagi hari, dambaan insan di dunia ini. Oke. Makbul. Udah tuh gitarnya, Bu ya. Kita taruh dulu. Taruh dulu. Kakak juga dulu bisa main gitar, Bu. Cuman nggak terlalu. Oke. Rokok dulu ya. Rokok dulu ya. Si Makbul. Oke, bertemu kembali di Murdika Podcast kur yang naik turun ya bikin kontennya karena emang kembali lagi mood yang suka naik turun ya. Alhamdulillah kita setelah lebaran ini ya perlahan kita aktifin kembali podcastnya walaupun dengan bintang tamu yang naik turun, yang kadang ada yang mau, ada yang ya namanya juga podcastan ya Bu ya. Malam ini kita mau ngobrol santai sama Makbul ya. Nama aslinya siapa Bu? Muhammad Makbul Ihsan Rojuli. Widih. Kalau kepanjangan bisa dipanggil aja Abul. Abul. Kita bahasanya campur aja Bu ya. Iya. Sunda, Indonesia ya gitu. Sudah. Oke. Makbul tuh rambutnya bagus ya. Iya. Belum sempet cukur ini. Belum cukur ya. Ya udah 1 tahun. Kayak pemuda jadul kakak dulu gitu. Tren, tapi sekarang tren lagi yang ya kan kalau misalnya namanya hidup itu balik lagi ke masa lalu. Oh berat nih, iya, kan? Dulu dong. Seperti yang itu. ringan-ringan dulu lah. Iya. Berat langsung berat Makbul ya ngobrolnya ya. Masya Allah. Bu sehat Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Baru kesini ya Bu ya? Terakhir itu sering. 2 minggu. Tapi sering sekarang ya. Iya. Gitu. Kemarin enggak ya Bu ya? Karena punya kesibukan sendiri ya. Oh, punya kesibukan sendiri. Apa malu? Nah, bisa disebut juga itu. Lucu-lucu ya Bu ya? Iya, Pak. Emang lagi di usia sekarang itu lagi lucu-lucunya katanya. Entah itu tentang pertemanan. Nah, tentang organisasi. Iya. Tentang keuangan. Iya. Lucu juga. Karena memang di zaman sekarang itu apa ya, generasi milenial itu generasi mental ya Bu ya. Nah, kadang mentalnya belum terbentuk. Betul. Lalu apa ya, terlalu banyak drama Bu. Nah, mental belum terbentuk, dramanya banyak. Sosokan pengen kayak gimana gitu. Iya. Pengen main tinggi aja gitu. Oh, ini udah mulai ngegas nih. Iya, seperti itu. Kayaknya banyak banget yang mau diungkapin nih Bu. Ya serius sih ya. Iya. Adalah beberapa. Ada ya beberapa ya. Karena memang kesehatan mental katanya Bu ya. Iya. Sekarang itu mental health katanya. Mental Soal health. generasi milenial apa Gen Z sih? Oh, Gen Z. Gen Z kalau saya itu. Tapi sedikit apa itu mental health ya Bu ya. Iya. Karena emang di usia Makbul sekarang memang kesehatan mental itu penting ya Bu. Sangat penting. Sangat penting. Makanya banyak pemuda yang stres dini. Oh, stres Iya, dini. stres dini. Kenapa tuh sendiri, maksudnya gimana Bu? Sebenarnya itu kesalahan diri sendiri sih. Dia itu terlalu memikirkan hal-hal yang emang belum waktunya dia lakukan, dia pikirkan. Seperti itu. Terlalu memikirkan sesuatu. Iya, terlalu memikirkan sesuatu yang emang belum waktunya. Nah, itu. Gimana maksudnya Bu? Belum waktunya tuh ya. Kadang juga. Contohnya apa? Kadang juga banyak orang-orang yang berpikir gini. Dia itu pengen gini nih. Padahal masih lama jenjangnya, belum waktu dia. Tapi dia udah mikirin ke situ, makanya mental dia terkuras mikirin itu. Pancing. Terlalu boros sebenarnya. Terlalu boros. Iya. Oke. Harusnya di masa-masa sekarang itu ya fine senang-senang dulu. Fine senang-senang dulu. Jangan sering main ya Bu. Iya, jangan sering main itu. Saya baru sadar di situ. Baru sadar ya. Iya. Ya, Nanti saja mainnya. Santai aja gitu. Oke. Mulai dari mana dulu Bu? Ya. Karena emang sama-sama banyak pengen yang diungkapin ya Bu ya. Ya bisa diatur itu. Bisa diatur ya Bu ya. Kan.
Kak Agus yang memulai itu. Harus coba mulai bisa tuh yang bersihkan tuh. Ya, memang di usia-usia sekarang Bul ya kakak itu nggak mau banyak drama Bul. Itu. Sama. Tapi ada mulu Bul. Pasti. Yang begitu aja drama-drama gitu ada mulu Bul. Padahal nggak mau di usia seperti itu nggak mau gitu. Ya, memang seperti itu. Ya. Kita juga kan nggak mau masuk ke drama itu, tapi ada aja gitu yang bikin kita masuk ke drama itu. Karena emang kita dekat dengan orang itu. Nah, iya itu. Jadi gimana gitu ya? Karena di usia sekarang tuh pengennya udah sih tenang aja gitu. Tapi kalau di usia makbul banyak drama juga fine ya gitu. Tapi kalau di usia kakak mah kayaknya udah bukan waktunya lagi. Nah, itu. Masih ada hal yang harus dipikirkan yang lebih penting dari itu. Oke. Jangan kesana dulu lah. Iya. Masuk ke yang ringan dulu aja. Tipis-tipis yang ringan dulu aja. Tipis-tipis dulu aja gitu ya. Makbul itu angkatan berapa Bu di Asik Makbul? Angkatan tahun 2023. Berarti tahun kemarin. Saya baru lulus tahun kemarin. Pembinanya masih kakak bukan? Pembinanya setengah. Ya, setengahnya itu dari kakak. Ini udah masuk ke sana. Iya. Saya di situ bimbang. Oh, bimbang kenapa, Bu? Bimbang kenapa? Iya. Karena waktu saya baru masuk Al-Hikmah, baru aja 6 bulan atau 3 bulan di sana. Tiba-tiba ada tragedi. Di situ saya bimbang. Bapak saya siapa? Bapak pramuka saya siapa sekarang? Iya. Saya bingung gitu. Oh, sempat bingung ya, Bu ya. Jadi bisa dikata anak yatim dulu. Karena ditinggalin sama bapaknya. Terus datang bapak baru. Tiri. Iya, ayah tiri. Tiri. Iya, saya seangkatan itu bilang gitu. Ayah, ini ayah tiri. Yang ini ayah aslinya ada di jauh. Gitu. Sempat bingung di situ. Oh, sempat bingung. Karena memang di generasi makmul itu generasi yang kakak didik dari awal, Bu ya. Nah, iya itu. Yang digadang-gadangkan generasi emas. Oh, langsung ke situ ya. Iya. Generasi emas. Iya, yang ya kan sempat kakak Agus sendiri bilang ke saya sama angkatan saya ini, kalau angkatan saya itu angkatan emas, generasi emas. Nah, tapi sekarang kebalik, angkatan emas, saking emasnya, ya saking emasnya, emas itu nggak bisa disentuh. Ya seperti itu, karena mungkin terlalu mahal kali ya harganya. Iya. Entah itu terlalu mahal, entah itu belum diolah. Oh, belum diolah. Iya, seperti itu. Iya. Emas yang belum diolah kan ngapain disentuh juga? Nah, nggak ada harganya, Bu. Iya, nggak ada harganya. Apa emang kakak ngolahnya belum selesai? Nah, bisa jadi seperti itu. Ini langsung ke intinya loh itu. Mungkin banyak unek-unek ya. Karena memang kakak nih kalau ngedidik orang itu memang nggak mau setengah-setengah, Bu. Dan tipe kakak ngedidik orang itu selalu pahit, Bu. Karena emang buat kebaikan. Padahal di zaman makbul dulu tuh dikit lagi. Cuman baru setengah. Ya, itu. Dan pada akhirnya mungkin seperti ini ya, Bu ya. Ya, seperti itulah akhirnya. Itu. Ya. Tahu juga kan jalan. Seiring berjalannya waktu ya, Bu ya. Tapi saya masih ingat kok. Walaupun sebentar gitu, saya nggak lupa alhamdulillah. Masih sering. Tapi agak sedikit malu juga sih sebenarnya. Malu kenapa, Bu? Iya, karena tiba-tiba aja melongo gini. Baru kenal sebentar, udah diganti lagi. Saya datang ke sini tuh malu. Kayak belum siapa-siapa gitu awalnya. Padahal baru sebentar banget. Tapi ya alhamdulillah karena saya hidup di ruang lingkup pramuka, saya masih sempat bersilaturahmi juga. Karena nggak mau, walaupun cuma sebentar kan apa yang dia kasih itu juga ilmu. Iya. Betul. Karena seseorang itu kan ada bahasanya gini, aya jelema anu mere ilmu alif doang, tadi disebut guru. Ya, tajimul ilmi wa alihi. Nah, kalau misalnya dia di situ, tajimul ilmi wa alihi. Kita tajim ilmu itu kepada ahli ilmu itu yang ngasih kita ilmu, seperti itu. Luar biasa ya ngomong Mas Sandri ya. Gitu. Sandri apa? Kan pernah Mas Sandri ya, Bu ya? Pernah. Udah kan? 3 tahun? 3 tahun aja. Wow, di MK. Bahasa Arab juga lumayan dong. Alhamdulillah. Iya. Sedikit-sedikit. Karena emang rata orang yang emang
pesantren dulu itu paham ya Bu, arti yang namanya mahabbah ke guru tuh apa ya Bu ya? Iya, takjim ke guru itu hafal. Apa? Apalagi ke waktu pimpinan pesantren seperti itu, takjimnya sangat Iya. beda. Malahan ada yang bilang kan ulama itu sedekah yang paling utama itu kepada ahli ilmu loh. Ya, bukan Iya. ke orang tua itu. Dan itu banyak sedikit yang tahu. Nggak banyak Nggak karena banyak, mungkin yang di luar ataupun apa belum paham, belum paham belum pernah mengkajinya. mengkajinya atau belum Iya. ngaji Bu. Nah itu Ataupun dinasehatin nggak mau gitu. kadang dinasihatin juga gimana ya. Kakak juga pesantren Bu. Kata guru Oh. kakak begitu. Sedekah yang paling utama itu adalah kepada ahli ilmu. Siapa ahli ilmu itu? Guru kita. Itu. Karena apa? Kakak punya guru juga bilang ini. Jangan pernah kita menaruh rasa dengki, sewot, marah kepada guru kita. Karena kita tidak tahu doa guru mana yang dikabul oleh Allah. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak ada. Makbul banyak guru. Ya. Apakah Makbul tahu doa guru mana yang Allah kabul untuk kesulitan kita? Nggak Tidak tahu. Kakak juga seperti itu. Dan kakak semasa hidup alhamdulillah nggak pernah yang namanya iri dengki kepada guru. Dan kakak selalu baik. Sampai ketemu sama Kak Andes, pembina kakak, cium tangan lancar. Sama Pak Dede Agus, cium tangan. Karena itu adalah guru kakak. Tapi kalau misalnya zaman sekarang itu susah. Mungkin anak-anak sekarang itu ya. Oh susah Bu? Iya. Susah. Bahkan susah gitu. Cium Buat tangan juga susah loh cium Bu. tangan aja susah. Susah. Misalnya guru-guru ataupun apa kadang anak-anak zaman sekarang itu malah sombong. Iya. Malah nggak nganggap loh Bu. Nah iya. Beberapa ya? Beberapa banyak lah. Iya. Gitu ada walaupun bukan guru juga tapi sempat ngasih sedikit ya. Iya. Ngasih sedikit. Mereka nggak ada sapa, tegur, salam gitu nggak ada, susah. Makanya di setiap sekolah itu ditanamin 5S ya. 5S itu sekarang ya nggak guna juga kalau sekarang. Karena ya anak-anaknya ya seperti itu. Terlalu banyak main HP. Bakul merasakan itu ya? Ya merasa. Gitu. Seleksi alam loh gitu. Mapukul itu dulu nggak deket sama kakak, tapi sekarang deket loh. Ya, gitu. Kenapa? Karena ada keberkahan di situ. Ya, begitu. Terus juga Bu, menyikapinya seperti apa ya Bu ya orang-orang seperti itu gitu loh. Ya untuk kita sih kita kasih nasihat aja, kasih contoh juga. Tapi kalau misalnya itu kan tinggal ke orangnya, entah itu orangnya mau menerima nasihat kita, mau mengikuti apa yang udah kita contoh, ya itu selebihnya ke mereka. Yang penting kita udah ngasih. Ada kata-kata seperti ini. Ketika kita menyampaikan kebenaran, ya, ada dua respon yang akan diterima, yaitu orang baik, orang bijak akan menerimanya sebagai nasihat. Ya. Tapi kalau orang yang kurang baik akan baper dan yang lainnya. Karena meyakinkan lebah bahwa bunga itu lebih indah, lebih wangi daripada sampah. Gitu ada kata-kata seperti itu. Lebah, tapi lalat. Oh lalat. Iya lalat. Oh iya, bahwa meyakinkan lalat bunga itu lebih wangi, lebih harum daripada sampah. Tapi tetap lalat itu ke sampah. Ya itu. Sedikit sulit ya Bu ya. Oke. Berarti Bakmul itu angkatan 2023 ya Bu. Ya. Dan setelah itu kakak meninggalkan ya Bu ya di sana itu dan mempunyai sekolah baru Bu ya. Gitu. Di waktu kelas 1 saya. Oh Bakmul deh? Iya, ditinggalkan sama Kak Agus itu di waktu kelas 1. Masih murid baru di Al-Hikmah juga. Iya, karena memang pada waktu itu kakak tuh cikurang mah ngajorong-jorong sama Bu kan. Hayu Bu, aktif Bu. Ayo pang cerewetna. Itu agama. Oke. Kembali lagi Bu ya, generasi emas itu maksudnya ini yang lumayan ya kita mah sharing ya Bu ya. Iya. Karena memang mudah-mudahan di obrolan ini ada manfaatnya. Itu, ada manfaatnya dan menjadi evaluasi buat kita semua. Itu kan
bagaimana cara bersikap dan cara menghargai seorang guru itu seperti apa. Walaupun mungkin hanya beberapa ilmu yang memang disampaikan gitu kan. Kalau orang yang pesantren pasti hafal, pasti tahu lah Pasti ya, tahu. gitu. Nah ini orang yang emang nggak ngaji atau nggak pesantren itu seperti apa itu mensikapinya ya. Maksud generasi emas yang nggak bisa disentuh seperti apa sih, Bul? Bisa Nah, diceritakan jadi nggak sih, Bul? generasi emas yang saking emasnya Mm-mm. itu nggak bisa disentuh. Jadi seperti orang-orang yang mereka itu mereka bisa Mm-mm. bahwa mereka itu bisa dilatih lagi, dididik lagi, bisa menjadi sesuatu generasi yang bagus Mm-mm. dan bagus. Nah, karena mungkin sudah lepas kendali ya, Iya, sudah punya rumah baru. punya rumah baru, Mm-mm. karena kepintaran mereka, Uh, karena keahlian mereka, iya, mereka itu lupa. bisa-bisa lupa, bahkan enggan untuk meminta seperti itu ya. Karena kalau saya itu waktu ngaji itu pernah ada kata-kata gini, Oke, eh, seru nih. orang yang berilmu itu masih sesat kecuali orang yang mengamalkan ilmu itu. Nah, orang yang mengamalkan ilmu itu juga masih sesat, bisa tersesat, Bisa tersesat. kecuali orang yang Beradab. bukan beradab, Apa? tapi apa ya? Lupa. Lupa sedikit. Oh, lupa sedikit. Udah bagus loh awalnya. Iya. An-nasuhaka ilal alim wal alimunahaka ilal amil wal amilunahaka ilal mukhlis wal mukhlisuna firajin ajin. Masya Nah, Allah. orang yang berilmu itu masih bisa tersesat kecuali orang yang mengamalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu Masih itu tersesat. masih tersesat kecuali orang yang ikhlas. Nah, dan sesungguhnya orang yang ikhlas lah yang paling berat godaannya. Iya, Seperti itu. seperti itu. Bayangin orang yang berilmu, contohnya generasi emas itu kan berilmu. Iya. Iya kan? Iya. Mempunyai potensi yang bagus. Potensi yang bagus. Mereka masih bisa tersesat. Nah, tersesatnya seperti apa? Sekarang Mereka sombong, bahkan enggan meminta tolong. Seperti itu, karena mereka merasa gue itu bisa. Dan itu tadi hadis itu betul. Masih tersesat. Iya. Sekalipun ilmu itu diamalkan. Nah, iya, yang mengamalkan ilmu juga masih tersesat kan. Kecuali dia emang ikhlas. Kan ikhlas. Orang yang ikhlas itu ikhlas berat kan? Sangat, Bu. Iya. Kakak aja di usia sekarang masih belum bisa mengamalkan. Masih belajar. Seperti itu. Ya. Jadi untuk generasi emas itu ya seperti itu. Saking emasnya. Saking emasnya mereka itu bahkan gak bisa disentuh. Gak mau disentuh juga. Jadi seperti itu. Karena emang punya pendirian sendiri kan, Bu, ya. Itu. Karena juga kalau misalnya orang yang pintar kita nasihati itu mereka mempunyai argumen lain. Iya, betul. Kan ada yang bilang kan suka ada perdebatan tuh, ilmu dulu apa adab dulu. Kakak meyakini orang yang berilmu itu belum tentu beradab. Tapi orang yang beradab sudah pasti berilmu. Itu kayak di kata-kata banyak guru-guru kita banyak bilang seperti itu, ya kan? Banyak orang yang berilmu kan gini, Bu, orang berilmu, orang pintar, sepintar apapun, tapi kalau adabnya kurang nggak akan diterima, nggak akan kepake pun nantinya ujungnya pasti ada ujungnya. Karena apa? Mereka melupakan keberkahan. Doa paling bisa diijabah itu dari guru. Paling dekat untuk mendekati ijabah itu doa guru. Nah, guru juga bakal akan mendoakan muridnya yang tajim kepada gurunya itu, kepada beliau. Ngomongnya pelan ya, Bu, ya, karena yang sangat mendalami ya, Bu, ya. Seperti itu. Mungkin Makbul berbicara seperti ini adalah karena sayang ya, Bu, ya. Karena nyaah. Bukan karena apa-apa ya, Bu, ya. Karena emang nyaah merasa ingin menolong itu. Bukan maksud membicarakan ya, Bu, ya. Iya, bukan membicarakan. Ini sharing gitu. Siapa tahu mungkin dari rekaman bicara kita ini ada hikmah dan pembelajarannya. Iya, walaupun saya emang mungkin saya orangnya gak benar gitu. Iya. Saya orangnya mungkin gak benar, bandel. Tapi kalau misalnya nasihat apapun itu ya coba masukin aja gitu. Iya. Kan nasihat itu nggak
selalu dari orang yang pinter. Iya, gitu. Karena kalau kakak sih orangnya lebih suka sama orang yang maaf ya, bukan pinter atau gimana. Yang biasa aja, tapi ketika dinasihat itu masuk. Iya. Cuma kalau misalnya Nggak punya ego sendiri gitu. Kayak kita juga kan, Jakon juga pinter. iya, Tapi nggak terlalu tinggi gitu deh. Enggak gini. enak kok kan. Iya. Wah, enak ngobrolnya gitu. Padahal kan ketua. Nah, itu Kuliah. kuliah. Sebentar lagi lulus lagi ya. Iya, tapi Nanti nggak sarjana. itu. Enggak ke atas gini dagunya gitu. Gitu. Tapi Jadi, mungkin kembali lagi karakter ya. iya. Tapi kan harus kan ada begini, ketika kita emang tahu itu salah, kita tuh mempunyai kewajiban untuk membenarkan. Kalau kita diem aja, kita akan ikut dosa. Begitu, Bu. Gitu. Contohnya di suatu kampung, ada kiai, ada orang berilmu, tetapi tidak memanfaatkan ilmunya, dosa loh Ya, dosa. orang itu. Karena emang apa? Dia mempunyai kepintarannya untuk diri sendiri. Gitu. Oke, dalam ini obrolannya sekali ya. Cuma kayak hadis lagi. Aduh, ya kita sharing aja sih sebenarnya pemirsa semuanya ya. Sharing aja sama Makbul itu. Intinya Bu, kakak itu orangnya welcome. Di sini tuh welcome kakak itu. Terus kakak juga di usia sekarang tuh udah nggak mau banyak drama gitu kan. Ketika emang kakak omongannya pahit ke orang itu, semata-mata kakak itu sayang dan nyaah gitu. Kadang orang menerimanya beda-beda Bu. Nah, itu kan kembali ke diri masing-masing. Iya. Entah itu orang yang mau menerima ataupun enggak. Ya, seperti itu. Gitu. Oke. Makbul ya. Makbul ini luar terlalu sering menyebut namanya Makbul. Iya. Terus asing juga nama Makbul. Oke. Di Citerep cuma ada 2 nama Makbul. Oh, ada yang mau cik Sohabul emang nih. Lo balai. Ada 2 sama Makbul Kuaran itu ada. Oh, ada. Iya. Beda lagi. Jarang kan? Iya. Aktivitas ngapain sekarang, Bu? Hah? Aktivitas ngapain sekarang, Bu? Kerja di PT Lulaba. Luntang-lantung bahagia. Luntang-lantung bahagia. Saya ngajar pramuka. Ngajar-ngajar ya, Bu ya. Ya. Masih mau menentukan arah sekarang nih. Habis Sekarang lebaran. mau menentukan arah. Karena satu dorongan juga dari orang tua. Iya. Ya kan emang di usia sekarang emang harus segera, Bu. Sebenarnya saya juga lagi kuliah, cuman keputus dulu. Ya, karena ada suatu perihal di awal tahun kemarin. Iya. Ya, seperti itulah. Iya. Bingung kalau ngejelasin itu. Perih juga asli. Iya. Tapi orang tua sekarang nyuruh kerja ya, Bu? Ya, orang tua sekarang nyuruh kerja. Ikutin orang tua aja dulu, Ibu ya. Karena emang ada keberkahan loh di orang tua ngomong seperti apa itu. Ngomong apapun itu orang tua ya ikutin aja. Awalnya orang tua itu minta di pendidikan karena saya kuliah di jurusan, makanya didorong kuliah jurusan pendidikan. Nah, namun setelah setahun saya aktif di dunia pramuka aja. Mungkin cukup. Saya berharap saya itu pengen ngasih lebih. Karena kalau orang tua sih support aja, saya mau ngambil arahnya kemana, mau ngajar kemana. Ya alhamdulillah selama setahun ini saya turun di dunia pendidikan pramuka, alhamdulillah orang tua juga sering memfasilitasi, bela-belain ini. Cuman untuk sekarang mungkin orang tua ngedorong saya kerja karena banyak keinginan juga orang tua. Apalagi saya punya adik, harus saya mikir jangan orang tua aja yang terus ngebiayain pendidikan adik gitu. Tapi ya saya harus turun. Bagus, berpikirnya berarti dewasa ya itu. Yang jelas pesan dan kesan untuk generasi emas ini mungkin Bakmul itu ingin kembali seperti semula atau jangan lupa rumah ya, Bu ya. Ya. Jadi sejauh apapun kita melangkah, seberhasil apapun pencapaian kita, ingat jangan lupa sampai sama rumah. Jangan lupa terhadap rumah. Rumah yang telah ngasih kita pendidikan, pengalaman, terus sampai kita jadi orang seperti apa, entah itu kita jadi seorang
guru Iya. maupun pekerja juga nggak, terus banyak pencapaian yang lainnya. Ya jangan sampai lupa sama rumah sendiri. Bahkan guru pramuka saya waktu SMP itu Kak Iqbaludin berkata kepada saya, kalau udah sukses nanti lu jangan sampai lupa sama rumah lu sendiri. Jadi kita harus ingat, jangan sombong sama rumah kita. Ya rumah kita itu satu sekolah kita, ambalan kita yang pernah mendidik kita, gitu. Ya pengalaman kita. Iya. Ya. Oke, luar biasa sekali obrolan singkat yang emang menyampaikan pesan secara menyeluruh ya Bu ya. Iya. Menyeluruh, yang jelas memang yang sekarang masih silaturahmi ke rumah kakak itu angkatannya Kajakwan, yang selalu bareng-bareng ya gitu. Iya. Karipal ada, Kak Ajis itu. Tapi mungkin sisanya nggak tahu gitu. Kakak sih merasa sedih sebenarnya gitu pada kemana, tapi tidak apa-apa, ada yang namanya seleksi alam gitu ya, dengan sendirinya akan terbentuk siapa yang nantinya akan terlihat. Dan itu mungkin ketika kakak berdoa pun ya orang yang memprioritaskan kakak yang kakak sebut gitu secara khusus. Kalau secara umum ya semuanya gitu, seorang guru itu pasti akan mendoakan semua muridnya. Ya, pasti mendoakan. Tapi ada yang ada secara khusus, beda-beda gitu. Ya, terima kasih obrolan yang sebenarnya banyak yang mau Banyak sebenarnya, masih tapi, banyak ini. Iya, katanya masih pelan-pelan aja gitu. Karena waktu mungkin ya. Karena waktu yang bukan waktu sih, Bu. Masih banyak sebenarnya. Masih banyak, tapi setelahnya kita fokus sama Kajakwan ya. Iya, seperti itu. Iya, ada sedikit. Soalnya susah loh itu deh. Sebelum beliau merantau gitu ya, keluar kota atau maupun keluar negeri, insya Allah. Iya, karena memang ada obrolan yang masalah hard ya. Iya, ada obrolan masalah hati, masalah pengalaman yang mulia, dunia kerja yang mulia. Ada juga masalah pertemanan. Ada. Sedikit banyak sebenarnya. Ya, malam yang luar biasa sekali. Terima kasih untuk semuanya. Iya. Intinya mudah-mudahan disclaimer dulu, obrolan ini semata-mata bukan untuk menyinggung kepada siapapun ya. Ini hanya sharing dan hanya untuk pembelajaran, evaluasi buat kita semua ya. Bahwa seorang teman itu akan selalu peduli kepada temannya, apapun yang terjadi. Ya, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.